Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi kemarin, subuh kemarin kita sampaikan bahwa sesungguhnya rezeki itu adalah otoritas Allah. Artinya Allah lah yang akan memberikan rezeki. Gitu. Wa may yarzuqu. Jadi Allah katakan bahwa sesungguhnya itu ada rezeki, itu adalah pemberian Allah yang dikehendaki padanya. Wa yarzuqu may yasha, gitu. Bahwa rezeki itu adalah milik Allah, akan diberikan kepada siapapun. Sehingga hendaknya kita tidak perlu mencemaskan rezeki. Kita boleh kemudian berupaya menjemput rezeki, tapi tidak boleh dengan mengeluh manakala kemudian merasa ada kesulitan atau kemudian kurang lancar, demikian. Tapi berusaha, hendaklah kemudian kita dengan berdoa, karena selama Allah tidak berkenan maka rezeki tidak akan diberikan. Sebagaimana kemarin kita contohkan betapa ada seorang tukang becak yang mengayuh becaknya ke sana kemari berhari-hari kecapean, ternyata tidak ada yang mau menumpangnya, tidak ada yang kemudian membutuhkan jasanya, maka dia pulang dengan membawa tangan kosong. Dalam perjalanan pulang malah kemudian mendapat kecelakaan, tertabrak sehingga kemudian patah kakinya, kemudian harus dirawat cukup lama di rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang dikerjakan berhari-hari tidak mendapatkan hasil tadi, pulang dengan tangan kosong. Begitu di rumah sakit ada pengobatan gratis, kemudian teman-temannya pada jenguk membawa hadiah, ataupun selama kemudian dia sakit, jadi sudah rezeki datang. Selain itu kemudian teman-temannya empati, kemudian beda iuran membelikan becak yang baru. Artinya apa? Justru saat dia kemudian dapat musibah, tidak bisa berupaya apapun, malah kemudian rezeki datang. Begitu. Sehingga kemudian kita tidak boleh semena-mena di dalam mencari rezeki, mengambil haknya orang, mumpung ada kesempatan, menumpuk harta, mengkorupsi sana sini sekian triliun, begitu. Maka kemudian sesungguhnya rezeki yang diberikan kepada orang yang beriman dengan orang yang ingkar itu berbeda. Istilahnya pun berbeda. Jadi bagi orang yang beriman maka pemberian Allah tadi disebut rezeki. Tapi bagi orang yang ingkar, meskipun dia orang Islam tapi kemudian dia mengingkari hal tersebut, tentang rezeki tersebut, maka kemudian Allah berikan istilahnya dengan mata. Mata itu adalah pemberian yang menjerumuskan. Atau itu sesungguhnya adalah istijrat, begitu. Maka dalam Quran istilahnya mata'ul hayatud dunya, itu jadi keindahan yang menggiurkan, menjerumuskan, melalaikan, begitu sana. Maka hendaknya kita tidak boleh iri atau kemudian pinginlah kepada harta yang seperti itu. Wah, enak ya, dia korupsi 3 triliun, kemudian dituntut penjara seumur hidup, diputuskan 15 tahun, kemudian diberi remisi tinggal 7 tahun. Kemudian dapat lagi keringanan sampai kemudian tidak nyampe 5 tahun keluar, uangnya masih utuh 2 triliun seperti itu. Sesungguhnya itu adalah istijrat, begitu. Maka Allah katakan wala tu'zibuka, janganlah engkau mengagumi, wala tu'zibuka amwalakum wa auladuhum, jadi harta mereka
dan dengan perilaku anak-anak mereka yang karena diuji dengan kekayaan sedemikian rupa, kemudian seenaknya, itu sesungguhnya harta dan anak mereka adalah ujiban. Itu innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan, menghendaki, ya kan, innama yuridullah yu'adzibuka. Jadi dia akan menginginkan bahwa mereka itu dilalaikan sehingga kemudian kehidupan di dunianya itu sesungguhnya adalah ditangguhkan dan di akhirat nanti akan diazab sesuai dengan ini. Demikian dia katakan Allah SWT. Kemudian dalam surat Al-Maryam dikatakan bahwa fala namuddu, apakah mereka orang-orang yang diingkar dan tidak tahu bahwa sesungguhnya fala namuddu, harta mereka itu adalah penangguhan. Namuddu itu adalah penangguhan. Ini penangguhan artinya adalah istijrat, sehingga itu sesungguhnya bukan rezeki. Jadi dia merasa seolah-olah hartanya banyak, kaya, aku punya rezeki banyak, itu bukan rezeki, itu adalah mata, kesenangan yang melalaikan. Begitu Allah istijrat di situ. Bahwa itu sesungguhnya adalah penangguhan daripada azab yang akan dia terima nantinya, begitu. Maka sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu sangat tragis dan menyedihkan. Dia sedang mengalami peristiwa ini ini dekadensi ini spiritual di sana. Maka Allah menyebutnya sebagai sesat, sesat karena dengan sombong dan takaburnya dia tidak takut sama Allah dan hari akhir, sehingga dia mengambil haknya orang semena-mena, begitu. Begitu. Maka kemudian pantaslah kemudian fatwa MUI, para ulama mengatakan bahwa sudah selayaknya orang koruptor yang kemudian membabi buta di saat rakyat menderita, itu memang hukumannya adalah hukuman mati karena termasuk sesat, begitu. Ini demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam mencari rezeki dengan cara yang baik dan senantiasa menggunakan rezeki tersebut dengan baik untuk kepentingan kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat untuknya, sehingga kemudian kita tidak termasuk orang yang rugi. Begitu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.